Kalian pasti tahu lagu 17 Agustus yang biasa dinyanyikan di hari kemerdekaan Indonesia. Tahukah kalian siapa penciptanya? Penciptanya adalah Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar atau yang lebih dikenal dengan nama Hamutahar. Kita awali dengan biografi sosok pejuang kemerdekaan ini. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus 1916 dan wafat pada tanggal 19 Juni 2004 dan dimakamkan di TPU Jeruk di Jakarta Selatan. Beliau mengawali pendidikannya di ELS, dilanjutkan di Mulo setingkat SMP sekarang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di AMS setingkat dengan SMA sekarang. Hussein Mutahar mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum 1946. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya yang baru berlangsung 2 tahun dan ikut bergabung dengan para pemuda nasionalis yang tergabung dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama mereka, Hussein Mutahar ikut dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Hussein pernah mengabdi di Istana Presiden di Yogyakarta saat terjadi agresi militer II yang dilakukan oleh Belanda pada Desember 1948. Kala itu ia dipercaya untuk menyelamatkan bendera pusaka dari pihak Belanda. Beberapa jabatan penting pernah diemban oleh Hussein sejak Indonesia menyatakan merdeka. Di antaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut di Yogyakarta dengan pangkat mayor pada 1945, Sekretaris Negara di Jogja, dan pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri. Jabatan terakhir yang diemban Hussein sebelum pensiun adalah Duta Besar Indonesia untuk Vatikan. Hussein pensiun pada tahun 1974. Hussein Mutahar tidak beristri selama hidupnya. Kendati demikian, ia memiliki 8 putra dan 2 putri dari beberapa janda yang merelakan putra-putrinya untuk diangkat sebagai anak. Ia adalah seorang komponis pencipta lagu-lagu nasional Indonesia seperti Himne Syukur, Hari Merdeka atau lagu 17 Agustus, Himne Pramuka, Dirgahayu Indonesiaku, Tiba Saat Berpisah, Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, dan Jangan Putus Asa. Beliau juga disebut sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Kenapa? Karena beliaulah yang mendirikan Paskibraka, sang pasukan pengibar bendera pusaka Indonesia itu. Sebelum kita membahas bagaimana proses pembentukan Paskibraka itu terjadi, ada sebuah kisah menarik dari beliau ini, yaitu tatkala Hussein Mutahar menyobek bendera pusaka Indonesia bukan tanpa sebab ia menyobek bendera itu menjadi 2 bagian. Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika itu ibu kota negara sudah pindah ke Yogyakarta. Dan Belanda sedang melancarkan agresi militer kedua, presiden dan para petinggi lainnya ditawan oleh Belanda. Hussein Mutahar saat itu sudah menjadi ajudan Presiden Soekarno sejak tahun 1947 saat Presiden melakukan kunjungan ke Semarang. Pada saat genting itu Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Beliau sempat terdiam sejenak saat sadar tanggung jawabnya sangat besar, yakni menjaga bendera pusaka. Oleh Hussein Mutahar, bendera tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian. Dalam benaknya, apabila bendera pusaka dipisahkan maka tidak bisa disebut sebagai bendera karena hanya 2 cari kain merah dan putih. Dengan bantuan Ibu Pernadinata, ia mencabut jahitan yang menyatukan kedua bagian merah dan putih. Lalu 2 cari kain itu diselipkan di dalam 2 tas yang berbeda miliknya. Lalu ditumpuk dengan pakaian dan kelengkapan miliknya. Ia hanya berpikir bagaimana agar Belanda tidak menyita kain merah putih tersebut. Tak lama setelah penyerahan bendera itu, Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan di perapat di pinggir Danau Toba sebelum dipindahkan ke Bangka. Sementara Hatta langsung dibawa ke Bangka. Mutahar dan beberapa staf dibawa ke Semarang, ia ditahan selama sebulan. Saat jadi tahanan ia berhasil melarikan diri, dibantu rekan sekolah yang menjadi sekretaris pemerintah Belanda di Semarang. Mutahar mendapat sejumlah uang untuk membeli tiket kapal laut untuk ke Jakarta. Di Jakarta, Mutahar menginap di rumah Sultan Syahrir, Perdana Menteri kala itu. Kemudian ia kos di kediaman Said Sukonto Cokrodiatmojo, Kepala Kepolisian RI pertama. Pada saat itu, ia mencari cara bagaimana menyerahkan bendera pusaka kepada Presiden Soekarno. Pada Juni 1949, Mutahar menerima pesan dari Soekarno lewat Sujono, yang berisi Soekarno memerintahkan Hussein Mutahar untuk menyerahkan bendera pusaka kepada Sujono untuk bisa dibawa ke Bangka. Ia memilih Sujono karena untuk menjaga kerahasiaan perjalanan bendera pusaka dari Jakarta ke Bangka, tempat Soekarno diasingkan. Pada saat itu, Soekarno hanya boleh dikunjungi oleh anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan UNCI. Sujono adalah salah satu anggota tersebut. Setelah mengetahui tanggal keberangkatan Sujono ke Bangka,
Mutahar berusaha menyatukan lagi dua lembar kain tersebut dengan meminjam mesin jahit milik istri dokter. Kain merah putih tersebut dijahit persis mengikuti lubang bekas jahitan Ibu Fatmawati. Meski dilakukan dengan hati-hati, tak urung terjadi kesalahan jahit sekitar 2 cm dari ujungnya. Tetapi tak masalah, yang terpenting adalah bendera pusaka tersebut tidak disita Belanda. Dengan dibungkus koran, bendera tersebut oleh Hussein Mutahar diberikan kepada Sujono untuk selanjutnya diserahkan kepada Soekarno. Dengan penyerahan bendera tersebut, maka selesailah tugas Mutahar sebagai penjaga bendera pusaka. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta dari Bangka dengan membawa bendera pusaka. Pada tanggal 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman Istana Presiden di Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, dengan ditandatanganinya naskah pengakuan kedaulatan Indonesia, keesokan harinya Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Untuk pertama kalinya setelah proklamasi, bendera pusaka kembali dikibarkan lagi di Jakarta pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1950. Sejak tahun 1950, pengibaran bendera pusaka dilakukan di Istana Merdeka dan Presiden Soekarno menjadi inspektur upacara. Namun hanya berlangsung hingga 1966 karena pada Maret 1967 melalui sidang istimewa MPRS, Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto untuk selanjutnya menjadi pejabat presiden. Itulah secuil kisah menarik dari Hussein Mutahar. Selanjutnya kita akan membahas tentang Paskibraka. Siapakah pengibar bendera merah putih pertama kali? Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat saat proklamasi Indonesia dilaksanakan, pengibaran bendera dengan tiang yang digunakan adalah tiang bambu bekas jemuran yang sudah terpasang pengerek bendera. 3 orang yang menjadi pengibar bendera pada saat itu adalah Abdul Latif Hendraningrat sebagai pengerek bendera, Suhud Sastro Kusumo bertugas untuk membentangkan bendera, dan SK Trimurti sebagai pembawa bendera. Sebenarnya Trimurti lah yang ditugaskan untuk mengerek bendera, namun pengerek haruslah seorang prajurit, sehingga posisi ini digantikan oleh Latif. Gagasan pembentukan Paskibraka pertama kali muncul pada tahun 1946, pada saat itu ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Saat itu Soekarno memerintahkan ajudannya, yaitu Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah di benaknya terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda di seluruh Indonesia. Tetapi karena gagasannya ini tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri, yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. Salah satunya Siti Dewi Asin, ia adalah pembawa baki pertama. 5 orang tersebut merupakan perlambangan dari Pancasila. Sejak saat itu sampai pada tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta dilakukan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967, gagasan dari Mutahar mulai bisa terrealisasi, di mana saat itu Mutahar ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menangani masalah tersebut. Dengan ide dasar dari pengibaran bendera di Yogyakarta tahun 1946, dia mulai mengembangkan lagi formasi pengibaran bendera menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya. Pasukan 17 sebagai pengiring atau pemandu, pasukan 8 sebagai pembawa bendera atau inti, dan pasukan 45 sebagai pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Pada waktu itu karena situasi dan kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota pramuka untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Rencana awal untuk kelompok 45 akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI, namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari pasukan pengawal presiden Paswalpres, yang mudah dihubungi karena bertugas di lingkup Istana Presiden. Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan, sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967.
Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta dilaksanakan upacara pelaksanaan duplikat bendera pusaka dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur atau kepala tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1969 di Istana Merdeka. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibarkan atau diturunkan. Mulai tahun itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SMA se-Tanah Air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, yang diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan pada 1967 sampai 1972 masih menggunakan pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 73, Idik Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Itulah sejarah pembentukan Paskibraka Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-temanmu agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Matra Mantik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu.